epistemologi Barat, ada epistemologi Mm-mm. Ya. Islam. Nah, itu karakteristiknya itu sebenarnya seperti apa dari masing-masing epistemologi Islam maupun Barat. Kemudian salah Mm-mm. satu penerapan epistemologi sendiri itu adalah ketika kita melakukan misalnya penelitian dengan menggunakan metode ilmiah seperti itu. Nah, Ya. itu kan eh, sebuah konsep atau tata cara yang kita peroleh itu kan dari mungkin dari ilmu barat ya Pak. Apakah Mm-mm. dengan begitu kita mengadopsi atau kita pure menggunakan apa pengetahuan itu dari barat atau bagaimana? Saya masih Ya. bingung seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, Iya. bagus ya. Jadi ini kan terkait dikaitkan dengan pengetahuan, ya. Jadi tadi kaitannya dengan epistemologi, ya. Jadi tadi kan epistemologi itu kan intinya adalah belajar tentang asal-usul atau bagaimana sebuah proses pengetahuan itu muncul, terjadi. Jadi misalkan contohnya tadi kan misalkan kenapa kok bisa muncul teori agensi, teori keagenan, teori legitimasi? Kok bisa muncul seperti itu? Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Siapa yang menemukan sumbernya dari mana? Ya. Jadi tadi kan eh, itu. Jadi artinya memang untuk mengetahui kalau kita ingin tadi kata dengan ilmu ya. Jadi ilmu itu kan kita kan apa ya? Ilmu yang sudah ada, kita kan ingin melakukan ya idealnya kita kan mestinya membuat teori baru yang mendasarkan sumber misalkan kita Al-Qur'an misalkan. Kan begitu idealnya. Tetapi kan kita sudah ada. Kita biasanya untuk mengembangkan sebuah pengetahuan itu kita melakukan rekonstruksi ilmu. Jadi rekonstruksi ilmu, jadi ilmu yang sudah ada ini kita kaji, baik itu berasal dari sumbernya dari mana. Ya tadi contohnya misalkan tadi kan teori agensi, teori stewardship itu kan sebetulnya berbicara sama ya tentang agen, agent dan prinsipal. Tapi tinjauannya kan berbeda. Ya kalau agent dan prinsipal itu kan asumsinya, ya asumsi yang mendasari teori agensi itu kan suudon, saling curiga antar satu dengan yang lain. Jadi kita dianggap bahwa misalkan di dalam suatu perusahaan, prinsipal dan agent itu ya saling curiga, saling tidak percaya atas peran masing-masing. Ya, itu asumsinya ya. Jadi asumsinya adalah suudon antar satu agent dan prinsipal. Tapi berbeda dengan stewardship. Kalau stewardship itu kan asumsinya saling percaya antara agent dan prinsipal. Jadi sangat terbalik. Ya. Nah, ini demikian juga dari di dalam tadi kaitannya dengan pengetahuan tadi, maka itu kan kita cari ya. Dan misalkan sumbernya dari mana kok bisa muncul stewardship, teori agensi itu kan mesti sumber pengetahuannya dari mana. Ya kita saat ini kalau kita membuat ilmu baru kan ya panjang ya. Oleh karena itu kita biasanya merekonstruksi dengan melihat dari sumbernya dari mana, kelemahannya di mana, ya kita tutup dengan sesuatu yang baru yang berasal dari sumber ilmu yang kita miliki. Kita kaitkan dengan sumber-sumber ilmu yang kita miliki. Maka di dalam penelitian itu kan misalkan ada sebuah variabel, maka memunculkan sebuah variabel yang itu memang sumbernya dari kita misalnya dari Al-Quran. Ya misalkan uh, tentang religiusitas ya. Nah itu kan sebetulnya bisa saja religiusitas itu kan bisa dari sumbernya kan dari nah, besok itu kan Pak Rustam ya, Pak Rustam Hanafi itu kan uh, promosi doktor, yaitu meneliti tentang ya manajemen laba. Manajemen laba dikaitkan dengan religiusitas. Ya, saya nggak tahu persis bagaimana itu. Nah ini kan sebetulnya adalah sebuah pengetahuan baru. Jadi pengetahuan itu tidak mesti seperti teori itu ya.
Jadi penelitian-penelitian yang kita lakukan itu merupakan sebuah pengetahuan yang itu bisa menjadi sebuah teori nanti ya. Nantinya itu bisa menjadi sebuah teori yang baru. Karena itu akan diuji terus sehingga memunculkan sebuah nanti akan memunculkan sebuah teori baru. Ya, jadi sumbernya jadi artinya bahwa kita sebaiknya memang merekonstruksi ya. Jadi memperbarui. Jadi tidak membuat secara itu karena tolakannya kan terlalu banyak. Ya, sehingga kita sebaiknya ya rekonstruksi dengan merekonstruksi menambahkan sebuah mungkin variabel baru yang sifatnya yang sumbernya dari begitu. Jadi artinya sumber pengetahuannya memang sangat berbeda antara epistemologi barat dan Islam. Jadi memang tinjauannya kan tadi epistemologi kan bisa dari epistemologi kan bicara tadi kan sumber pengetahuan. Itu kan bisa. Jadi objeknya, nah objek di sini mungkin masih bisa semuanya bisa menjadi objek ya antara barat dan anu mungkin sama. Tetapi kalau dilihat dari sumber pengetahuannya, sumber untuk menjadi sebuah pengetahuan itu kan mungkin barat itu arahnya pada sumber pengetahuannya pada reason, pada logika berpikir. Tetapi kalau uh, epistemologi Islam ya mungkin arahnya lebih banyak pada lebih dominan pada otoriti. Ya tidak lepas dari logika jelas tidak. Tetapi otoriti kemungkinan itu kan ya tekanan-tekanan itu mungkin arahnya di situ akan memunculkan tadi ada epistemologi barat, ada epistemologi Islam, itu kan mungkin tekanan sumber pengetahuannya itu mungkin agak berbeda. Jadi artinya berbeda. Ya karena sumbernya kan mungkin sumber pengetahuan tadi saya katakan kalau Islam arahnya pada sumber pengetahuan yang barat otoriti Al-Quran hadis barat itu adalah logika berpikir. Demikian juga kalau ini alat pengetahuan ya bisa ini mungkin bisa sama ya, arahnya. Artinya baik itu misalkan epistemologi barat maupun Islam mungkin ini semuanya bisa menjadi sebuah alat pengetahuan. Nah, ini tadi kan ada jenis-jenis pengetahuan, ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan teknologi. Nah, jadi teknologi tadi misalkan bagaimana menjahit, bagaimana memupuk dengan benar, itu termasuk teknologi itu. Itu juga pengetahuan. Ya. Jadi tadi masalah tadi ya kalau ilmiah kan memang mungkin kaitannya dengan teori macam-macam. Kalau pengetahuan biasa itu ya tadi pengetahuan yang fenomena alam itu termasuk bagian daripada pengetahuan biasa. Ya. Ada ideologi. Kalau ideologi kan tentang ya ideologi ya komunis, ada Marxis, ada uh, kapitalis, ada kan ideologi. Filosof, ada agama, pengetahuan jenis pengetahuan agama, teologi. Ya, itu mungkin Rani ya. Iya, Ya Pak. ini Terima kasih, sedikit Pak. ya mungkin ini sebagai pembuka wawasan saja nanti bisa lebih banyak untuk ya saya kira ini aja karena sudah jam 18.57 karena waktunya sempat tidak apa-apa kurang dari jam 7. Mungkin satu lagi kalau ada monggo silakan. Pak mau nanya, Oke, ini apakah sama siapa Mbak atau Ibu? murni Pak, apakah Yo, Ibu Murni, nggih. Nggih, monggo Ibu Murni. epistemologi ini merupakan salah satu bagian dari filsafat yang paling sulit Pak? Saya saja dari tadi agak bingung Pak. Ya, 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 nggak apa-apa Mbak. Ibu, Bu Murni nggak apa-apa. Sudah, ya memang kalau kita belum pernah dapat filsafat itu ya, saya sendiri dulu pada saat kuliah S2 itu
apa ini, belajar apa ini. Memang ya ya itulah, tapi nggak apa-apa. Jadi artinya ini kan sebagai membuka wawasan kita terkait dengan, ya intinya kan sebetulnya kan tadi kemarin sudah saya tegaskan bahwa filsafat itu adalah alat untuk, ya intinya tadi kan alat untuk mengetahui pengetahuan lah, untuk mengetahui munculnya pengetahuan seperti apa itu kan nanti kaitan dengan ontologi nanti ada. Ya gitu Mbak Murni, nggak apa-apa. Jadi artinya yuk kita pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Kita santai aja. Masalah lulus Dari, lulus mesti lulus. kalau dari tingkat kesulitannya Pak, apakah ini termasuk apa namanya filsafat yang sulit Pak? Ini Dari sebetulnya filsafat yang masih anu Mbak, ini filsafat yang masih rendah ini. oh, Artinya filsafat yang ya masih masih kulitnya saja gitulah. Oh itu kan belum mendalam. Oh, ini kalau kalau di dalam eh, fakultas filsafat gini ini kan 1 semester. Epistemologi itu 1 semester. Jadi masih kita itu kan belajar hanya masih masih rendah. kulitnya saja, sehingga Berarti masih banyak, ya mungkin masih itu tinggi juga lagi tingkatan kesulitannya. ya ya. Jadi masih, ya saya kan menyampaikan karena ini kan 1 semester harus menyampaikan banyak, ya kita kulit-kulitnya saja, nggak terlalu dalam lah. Untuk lebih dalam Ibu bisa ya membaca banyak buku filsafat, banyak video, banyak macam-macam, itu bisa ya sebagai renungan lah. Begitu Mbak Murni. Masih Pak. Iya, iya, sama-sama. Ya, saya kira cukup. Sudah jam, karena kita waktunya sudah sholat. Bisa 40. Ya, saya kira cukup untuk hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Dan saya juga minta maaf, ya semuanya ini kita adalah belajar bersama. Saya tidak lebih pintar, tidak, tetapi ini adalah ya kita belajar bersama sifatnya untuk nanti slide-nya tak kasih nanti. Jadi artinya bisa, ya ini sebagai slide sebagai pengantar saja, jadi enggak. Dan nanti bisa saya kasih video lagi untuk bisa di resume lah. Nah, ini sederhana, nanti Anda bisa membahas lebih. Ya, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan mohon maaf, malah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.